Bab 006. Aku tahu. Tapi aku tidak ingin memakai uangnya jika aku masih bisa berusaha sendiri. Jawabnya dengan suara lirih namun penuh penegasan. Kamu bilang menikah dengan Haris karena butuh uang. Tapi sekarang kamu bilang lebih baik berusaha daripada minta pada suamimu yang kaya raya itu. Aku semakin yakin kamu merahasiakan sesuatu dariku dan Haris. Begitu kira-kira arti dari sorot mata Kiki pada Milka. Baiklah. Ucap Kiki mengambil cek yang ada di sampingnya. Kiki menulis nominal yang Milka sebutkan tadi. Dan Kiki tanpa ragu segera memberikannya pada Milka. Mengambil cek tersebut sembari memaksakan senyumannya, terima kasih Kak Kiki. Setelah berbincang dan menjelaskan pekerja Milka, Kiki segera mengajak Milka menuju meja kerjanya. Semua pekerja tak hentinya menatap Milka dengan pandangan sinis dan mereka tak segan menunjukkan rasa tidak sukanya pada Milka. Ini adalah meja kerjamu, ucap Kiki sembari menghentikan langkahnya di salah satu meja yang masih kosong itu. Matanya menyapu seisi ruangan tersebut, kalian semua perkenalkan, ini adalah Nona Milka Lan sekretaris baru Pak Haris. Ucap Kiki pada para pekerja yang sedang ada di dalam ruangan tersebut. Semua pegawai wanita tersenyum lembut pada Kiki namun sangat jelas terlihat wajah mereka seakan murka setelah mengetahui Milka mendapatkan posisi sebagai sekretaris CEO. Hei, lihatlah gadis itu masih sangat muda, pasti dia mendapatkan jabatan sekretaris CEO dengan cara kotor. Bisik pekerja lainnya. Tentu saja lihat saja baju yang dia kenakan semuanya asli dan pengeluaran terbaru tahun ini. Imbu para pegawai lainnya sembari menatap Milka dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Milka tidak mengetahui jika Haris memberikannya barang branded yang pasti harganya tidaklah murah. Tok, tok, tok. Kiki mengetuk pintu Haris dari luar. Masuk, teriak Haris dari dalam ruangannya. Kiki segera membuka pintu Haris dan dia melihat Haris sedang sibuk membaca berkas di tangannya. Apa dia sudah datang? Tanya Haris pada Kiki yang sedang berjalan mendekatinya. Ya, istrimu sudah datang. Jawab Kiki sembari menjatuhkan tubuhnya di kursi yang ada di hadapan Haris. Apa kamu tahu istrimu baru pertama kali bekerja dan dia sudah meminta gajinya di awal sebesar sekian juta. Imbu Kiki pada Haris yang masih sibuk membaca berkasnya. Namun setelah mendengarkan ucapan Kiki, Haris segera menaruh berkas yang dibacanya. Untuk apa dia meminta gajinya di awal? Padahal aku sudah memberikannya ATM tanpa batasan limit padanya. Ucap Haris yang merasa kebingungan akan sikap istri kontraknya itu. Milka bilang dia tidak ingin terus merepotkanmu, dan karena sebab itu dia lebih memilih caranya sendiri. Jelas Kiki sembari menyandarkan punggungnya di kursi. Apa kamu tanya digunakan untuk apa uang itu? Aku juga tidak yakin. Tapi Milka bilang dia menginginkan gaun di sebuah toko. Cih, dasar wanita matre ternyata dia memang sama dengan wanita lainnya. Bisa-bisanya dia tadi menolak gaun yang hendak aku belikan padanya. Gerutu Haris sembari mengepalkan tangan ya. Tapi entah mengapa aku merasa tidak sesederhana itu, awalnya baik-baik saja tapi setelah Milka menerima telepon entah dari siapa itu, raut mukanya tiba-tiba berubah sedih seperti ada hal yang sedang dia sembunyikan. Imbu Kiki mencoba membela Milka. Namun Kiki tidak berbohong mengenai apa yang dia ucapkan barusan. Kamu belum mengenalnya, wanita itu pandai bersandiwara. Ujar Haris dengan terlihat emosi. Ya, dia pasti masih emosi jika mengingat Milka bersenda gurau dengan sahabatnya itu. Ruang kerja Milka LAN. Milka masih sibuk dengan berkas kerja yang harus dia selesaikan namun Kira yang selalu mencari gara-gara dengan Milka tentu saja dia tidak bisa tinggal diam melihat Milka merasakan bahagia ataupun ketenangan sebentar saja. Kira berdiri dari posisi duduknya sembari membawa berkas berwarna biru entah apa yang sedang dia rencanakan dengan Yaera. Kedua orang itu tersenyum sinis sembari melihat Milka. Milka cepat antarkan berkas ini ke ruangan Pak Haris. Perintah Kira sembari melempar berkas yang berwarna biru itu di atas meja kerja Milka. Milka yang tak menyukai akan keributan pun segera mengiyakan ucapan Kira tanpa banyak cincong. Baiklah,
Ucap Milka sembari beranjak berdiri dari posisi duduknya. Hua, Buk. Milka jatuh tersungkur di lantai, ketika Milka menoleh ke arah Kira yang sedang membawa segelas air putih. Tak disangka Kira pun dengan sengaja hendak menumpahkan air di atas berkas yang Milka bawa. Milka segera mendekap berkas tersebut hingga air pun jatuh ke punggungnya, namun Milka tidak memperdulikannya air yang terus membasahi bajunya, dia lebih mementingkan berkas yang sedang dia bawa. Fiuh, syukurlah berkasnya tidak basah. Ucap Milka sembari menyeka pelan jidatnya yang tidak berkeringat itu. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Kira dan Yaera dengan raut muka menghina dan sangat jelas terlihat jika mereka memang sengaja melakukan hal kotor itu. Yaera sengaja memajukan satu kakinya agar Milka terjatuh ke lantai. Milka dengan perlahan bangkit dari lantai yang kini sudah basah itu. Milka tidak membalas perlakuan teman kerjanya itu, dia hanya tersenyum dan pergi meninggalkan Kira dan Yaera tanpa berkata apapun. Bilani adalah kekuatanku, penghinaan dan rasa sakit seperti ini tidak ada artinya dibanding kesembuhan Beilani. Ujar Milka lirih sembari menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Hatinya terasa sakit dan begitu pilu mendapatkan perlakuan seperti itu dari rekan kerjanya. Sebelum masuk ke dalam ruangan Haris, Milka lebih dulu merapikan bajunya yang masih basah itu. Ini Pak Haris berkas yang harus Anda tanda tangani. Ucap Milka sembari menyodorkan berkas yang dia bawa di hadapan Haris. Tanpa bicara Haris segera membuka berkas yang Milka bawa tadi. Selesai menandatangani berkas itu Haris kembali memberikannya pada Milka. Tunggu, ucap Haris saat Milka sudah berbalik arah hendak meninggalkan ruangannya. Iya Pak Haris, apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Milka sembari beralih menatap Haris. Kenapa bajumu basah? Aku tidak sengaja menumpahkan air tadi. Aku tidak ingin kau mengulangi hal bodohmu ini untuk yang kedua kali. Maki Haris dengan angkuh. Baik Pak Haris, sahut Milka dengan membungkukkan badannya dan berlalu pergi meninggalkan ruangan Haris. Setelah Milka pergi meninggalkan ruangan Haris, Haris segera menyambar telepon kantor dan dia menyuruh Kiki untuk mencari tahu kenapa baju Milka bisa sampai basah seperti itu. Setelah mendapat telepon dari Haris, segera menghampiri Haris di kantornya. Haris menceritakan tentang apa yang terjadi. Lihat ini, di depannya kamu memarahinya dan di belakang kamu mengkhawatirkannya. Ledek Kiki pada Haris. Tutup mulutmu itu, dan cepat lakukan yang ku bilang tadi. Perintah Haris dengan separuh membentak Kiki. Baiklah, balas Kiki sembari berdiri dari posisi duduknya. Tak lama kemudian Kiki memberikan rekaman CCTV yang ada di ruang kerja Milka. Kiki segera menunjukkan rekaman CCTV yang tadi dia bawa. Kiki memutar waktu kejadian di ruangan Milka tadi sampai mengakibatkan wanita itu basah kuyup. Dia berbohong? Bagaimana mungkin dia diam saja diperlakukan seperti itu oleh teman kerjanya? Tandas Haris pada Kiki dengan nada suara terdengar begitu kesal dan marah. Aku sudah merasa ada yang aneh dari awal, pada Milka dia seperti menyembunyikan sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Ucap Kiki pada Haris sembari mengerutkan dahinya. Ruang kerja Milka. Milka, mana berkasnya? Tanya Kira pada Milka dengan mata melihat kesal. Entah apa yang membuatnya selalu marah tanpa sebab pada Milka, padahal selama ini, Milka tidak pernah mencari masalah padanya. Ini berkasnya. Balas Milka singkat sembari menyodorkan berkas tersebut pada Kira. Kira melihat secara detail berkas tersebut. Namun matanya melotot seketika saat melihat isi dari berkas itu. Kira segera melempar kasar berkas itu di hadapan Milka. Dasar wanita bodoh, bagaimana kamu bisa menjadi asisten Pak Haris jika hal sepele saja kamu tidak teliti? Maki Kira dengan lantang hingga para pegawai melihat ke arah Milka semua. Lagi-lagi Kira sengaja mempermalukan Milka di hadapan banyak orang. Apa kesalahan saya? Kamu bilang hanya 3 lembar yang ditanda tangani Pak Haris, ucap Milka mencoba mengulangi apa yang diucapkan Kira tadi. Plak. Satu tamparan keras mendarat kasar di pipi Milka. Tamparan itu sampai membuat bungkam orang yang ada di dalam ruangan itu.
Milka memegangi pipinya yang mulai berubah menjadi merah dan dia mencoba menahan rasa nyeri akibat tamparan Kira tadi. Dasar gadis asteris 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 asteris. Kamu ingin bilang aku yang bersalah? Maki Kira mencoba membela diri. Milka pun hanya diam tak menjawab, karena Milka tahu jikalaupun dia mencoba membela dirinya itu pastilah percuma karena Kira dan Yaera akan selalu menyalahkannya dan akan membuatnya terlihat seperti orang yang bodoh. Karena sebab itu Milka lebih memilih untuk bungkam tanpa melawan, yaitulah hal yang sering Milka lakukan untuk menghindari pertengkaran. Ruangan Haris. Lihat Kira dan Yaera sengaja mencari masalah dengan Milka. Ucap Kiki sembari melirik ke arah Haris yang masih memasang wajah datar. Gadis ini apa tidak bisa melawan? Dia diam saja tanpa melawan. Gerutu Haris dengan nada suara terdengar kesal. Haris mulai terlihat tidak tenang dan dia segera berdiri dari posisi duduknya. Tap, tap, tap. Lihat Pak Haris datang. Cepat kembali ke tempat kerja kalian. Ucap salah satu pegawai. Tapi Kira dan Yaera yang terlalu sibuk menindas Milka tidak mendengarkan keringat itu. Berani sekali kamu menamparkan asistenku. Maki Haris sembari melirik ke arah Milka yang tertunduk dengan 1000 kebungkamaya. Haris dan Kiki berdiri di belakang Kira dan Yaera dengan alis hampir menyatu membuat para pekerja kantor lainnya ketakutan dan menundukkan kepalanya karena merasa bersalah tak membela Milka tadi. Pak Haris, Milka yang bersa, belum sempat Kira menjelaskan kebohongannya, Haris sudah melirik tajam ke arah Kira dan Yaera, hingga membuat mereka berdua berkeringat dingin dan bungkam seketika bahkan wajah cantik mereka berubah menjadi pias. Haris melangkah mendekati Milka sembari matanya tak henti melihat pipi Milka yang masih kelihatan merah. Milka, bisa kamu jelaskan apa yang terjadi? Tanya Kiki sembari melihat pipi Milka juga. Maafkan saya, Tuan, memang saya yang bersalah, ucap Milka pada Kiki dengan wajah masih tertunduk. Dasar wanita ini benar-benar ya. Dia sudah difitnah dan dipermalukan di hadapan banyak orang tapi dia masih saja membela orang yang telah menindasnya. Gerutu Haris dalam hati dengan raut wajah kelihatan jengkel. Potong gaji mereka berdua selama 3 bulan. Ucap Haris pada Kiki dengan suara lantang agar semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut mendengarnya. Baik, jawab Kiki singkat. Milka, kamu ikut ke ruangan saya. Perintah Haris sembari melirik ke arah Milka dengan tatapan dingin. Sebenarnya apa yang ingin dia bicarakan? Bukannya aku sudah mencoba menghindari masalah. Gumam Milka sembari mengekor di belakang Haris. Setelah sampai di ruangan Haris, Milka masih berdiri di hadapan Haris dengan sesekali memegangi pipinya yang masih terasa nyeri itu. Apa yang ada di otak dan pikiranmu? Bagaimana mungkin kamu tidak melawan diperlakukan seperti itu? Bentak Haris dengan menatap wajah Milka dari dekat. Untuk apa saya melawan? Saya sudah terbiasa dipandang sebelah mata. Jawab Milka dengan raut muka bersedih dan sangat jelas terlihat jika dia sedang terluka. Aku akan menceraikan jika kamu tekai merubah sifatmu yang pendiam dan selalu mengalah itu. Ancam Haris sembari melihat bekas tamparan di pipi Milka. Gawat jika Haris sampai menceraikanku, bagaimana aku bisa membayar biaya berobat Bilani? Gumam Milka dalam hati karena sangat kebingungan dengan ucapan Haris barusan. Baiklah sayang, sesuai perintahmu. Sahut Milka dengan memaksakan senyuman di wajahnya. Kamu tidak perlu meminjam uang. Jika memerlukan apapun, pakai saja kartu tanpa limit jika kamu menginginkan apapun. Perintah Haris dengan masih tak bergeming menatap Milka. Sayang, bisakah Anda menemaniku berbelanja? Lihatlah bajuku basah. Rengek Milka dengan suara manja. Dasar gadis asteris 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 asteris. Kamu takut aku ceraikan makanya kamu langsung berubah total. Maki Haris sembari mencium bibir Milka kasar. Tentu saja karena aku butuh uang. Tandas Milka dengan sedikit sombong namun gayanya terlihat sangat menggoda. Plaza Mall. Sayang, kenapa mall ini sepi pengunjung? Tanya Milka pada Haris sembari matanya menyapu mall tersebut. Dasar bodoh,
Aku sudah nemboking mall ini untukmu. Jelas Haris sembari masuk ke salah satu toko yang masih buka itu. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Tanya salah satu pegawai toko tersebut. Cari baju untuk wanita ini. Perintah Haris sembari melirik ke arah Milka yang masih mengenakan baju basah. Milka pun sudah mencoba beberapa baju seksi, tapi Haris masih saja menyuruhnya berganti-ganti baju. Sial, kenapa dia selalu terlihat cantik mengenakan baju apapun? Gumam Haris dalam hati sembari matanya melihat ke arah Milka dengan kagum akan kecantikan istrinya itu. Salah satu pegawai toko pun mengetahui jika Haris cemburu melihat Milka mengenakan baju seksi. Sayang, aku sudah lelah berganti-ganti baju, gerutu Milka jutek. Sembari membawa salah satu baju, dan masuk ke ruang pas. Ini baru cocok. Ucap Haris melihat Milka memakai dress di bawah lutut dan Milka kelihatan cantik dan anggun. Dari sekian banyak baju yang aku coba, hanya satu ini yang cocok. Gerutu Milka dengan wajah jutek. Aku tidak bilang semua baju tadi tidak cocok untukmu, sahut Haris pada Milka. Pelayan bungkus semua baju yang dicoba olehnya tadi. Dan antarkan ke kediamanku. Perintah Haris pada pelayan toko tersebut. Di dalam mobil Haris dan Milka tak saling bicara hingga hanya terdengar suara mesin mobil saja di tengah keheningan mobil itu. Jadilah istri yang baik mulai hari ini. Ucap Haris membelah kesunyian di dalam mobil. Baik sayang, aku akan jadi seperti apa yang kau inginkan. Jawab Milka singkat sembari melirik ke arah Haris yang sedang fokus menyetir mobil pribadinya. Tanpa diduga Haris meminggirkan mobilnya di jalanan yang terlihat sepi. Tanpa diduga Haris diam-diam sedari tadi menatap ke arah Milka dengan merasa gemas dengan nada bicara istrinya yang selalu bernada menggoda itu. Haris meraih ragu Milka dan mengulumnya bibir mereka saling menyatu sama lain. Dek, dek, dek. Suara detak jantung Milka yang semakin kencang jantung itu seakan hendak keluar dari tempatnya. Apa ini? Jantungku kenapa terasa berdetak begitu kencang padahal ini bukan kali pertama Haris menciumiku namun untuk pertama kalinya aku merasakan perasaan seperti ini. Tuan, tuan, hentikan ini ada di pinggiran jalan nanti ada yang melihatnya. Gerutu Milka sembari memundurkan badannya sedikit menjauhi Haris. Aku bukan tuanmu. Susah ku bilang jika kita sedang berdua jangan memanggilku dengan sebutan formal seperti itu. Tandas Haris sembari melepaskan ciumannya. Sekali lagi kamu baik tidak aku tuan jika kita sedang berdua, maka aku akan memberimu pelajaran. Imbuh Haris sembari menatap Milka dari dekat. Cih, dia selalu terlihat begitu menggoda. Dengarkan aku tuh, Milka langsung menghentikan niatnya untuk bicara karena dia tahu jika dia hampir saja menangis Haris dengan sebutan tuan. Haris yang mengetahuinya pun, kembali mendekati Milka dan lidahnya dengan lihat menelusuri lekuk telinga Milka, hingga tubuh Milka merinding seketika. Hentikan, aku mohon sayang, celetuk Milka sembari mendorong tubuh Haris perlahan. Kau boleh melakukan apapun padaku dan boleh menghukumku. Tapi aku mohon jangan pukul tepat di wajahku, imbuh Milka dengan wajah kelihatan ketakutan. Apa aku seburuk itu di dalam ingatanmu? Ucap Haris sembari menyentil pelan jidat Milka. Awalnya Milka sangat takut sampai dia memejamkan matanya dengan begitu rapat. Namun setelah dia merasakan sentilan lembut di keningnya perlahan Milka mulai membuka matanya. Bukan begitu maksudku, jelas Milka lirih sembari menundukkan kepalanya. Aku beritahu ya, aku bukan tipe pria yang suka memukul wanita. Bisik Haris perlahan di telinga Milka hingga tubuh Milka kembali merinding. Bagaimana jika kita mulai dari ranjang saja, imbuh Haris sembari menyungingkan sebelah senyuman mesumnya. Sangat terlihat jelas jika Haris sedang membayangkan hal mesum jika dilihat dari caranya tersenyum. Namun Milka hanya bisa pasrah karena bagaimanapun juga Haris sudah menjadi suaminya. Bisakah kita kembali melanjutkan perjalanan? Celetuk Milka sembari membuang wajahnya ke samping karena merasa malu dengan ucapan Haris tadi. Melihat wajahnya yang ketakutan kenapa aku merasa terhibur,
Gumam Haris sembari melirik ke arah Milka yang tidak menatapnya itu.